Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Renita Sahara. Di sini, Ibu akan mengampu mapel biologi untuk kelas 12 untuk menggantikan Ibu Warti beberapa minggu ke depan. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas mengenai materi metode ilmiah dan keselamatan kerja. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada pembelajaran ini, kita akan belajar tentang metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Ya, betul sekali. Metode ilmiah yaitu cara untuk mendapatkan informasi atau fakta tentang berbagai fenomena alam. Nah, dalam melakukan metode ilmiah ini terdapat langkah-langkah yang harus kita lalui. Yang pertama ada melakukan observasi dengan menentukan objek untuk melakukan penelitian. Nah, observasi ini terdapat dua, yaitu ada observasi partisipasi dan juga observasi non-partisipasi. Observasi partisipasi ini itu peneliti ikut berpartisipasi pada aktivitas yang sedang diteliti. Nah, ini terdapat dua, yaitu ada partisipasi sebagian dan juga ada yang penuh. Kemudian, untuk observasi yang kedua ini ada observasi non-partisipasi, di mana peneliti ini tidak terlibat atau melibatkan diri di dalam objek penelitian. Nah, kemudian ada merumuskan masalah. Nah, tentu dong kita kalau dalam melakukan penelitian kita memiliki banyak pertanyaan yang sering muncul di kepala kita. Nah, maka itu kita perlu mencari masalah tersebut. Nah, maka merumuskan masalah ini merupakan jalan yang penting, yaitu dengan kegiatan menemukan atau mencari masalah yang akan kita teliti. Kemudian yang ketiga ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini dapat dilakukan dengan melakukan observasi langsung atau melalui studi kepustakaan, melalui literatur buku-buku seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini, yang keempat merumuskan hipotesis, yaitu dengan kita melakukan dugaan sementara, yaitu menduga-duga penelitian yang telah kita teliti itu. Seperti itu. Kelima ini ada penelitian atau eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini yaitu percobaan untuk menguji hipotesis yang sudah ada, yaitu kita melakukan eksperimen terhadap penelitian yang kita lakukan, seperti itu. Hasil dugaan sementara itu kita eksperimenkan, seperti itu. Kemudian yang keenam ini ada menganalisis dan mengolah data, yaitu mengolah data dengan baik itu secara kuantitatif atau kualitatif, seperti itu. Kemudian menarik kesimpulan. Setelah kita dapat melakukan dugaan sementara, kemudian eksperimen, mengolah data, selanjutnya kita itu melakukan menarik kesimpulan dari data yang telah kita uji tadi, seperti itu. Data yang kita dapatkan itu akan kita uji. Kemudian yang terakhir itu mempublikasikan hasil penelitian yang kita dapat itu akan kita publikasikan atau kita informasikan hasil eksperimen kita kepada orang lain untuk diteliti terlebih lanjut atau dapat dijadikan sebuah karya ilmiah. Nah, dalam melakukan metode ilmiah ini, manfaat itu terdapat dalam penelitian metode ilmiah itu ada manfaatnya, yaitu membantu memecahkan masalah. Ketika kita memiliki masalah, perlu kita kaji secara ilmiah agar terpecahkan masalah itu dengan secara baik
baik itu secara kuantitatif atau kualitatif hasilnya. Kemudian menguji ulang kebenaran yang sebelumnya belum teruji kebenarannya atau masih ambigu, itu bisa diuji kembali kebenarannya, seperti itu. Kemudian memecahkan masalah dan menemukan teka-teki rahasia. Nah, materi selanjutnya adalah tentang keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini untuk mencegah terjadi kecelakaan ketika melakukan penelitian. Dalam penelitian tentu terjadi suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kecelakaan, misalnya dalam laboratorium atau di lapangan atau di tempat observasi lapangan. Nah, terdapat simbol-simbol atau isyarat bahaya ketika kita melakukan penelitian. Nah, seperti pada gambar, ada bahan yang mudah meledak, itu simbolnya seperti itu. Ada bahan yang mudah menyala dengan gambar simbol atau seperti itu, oksidator, korosif, atau bahan yang terkena dapat menyebabkan iritasi pada tangan, beracun, menyebabkan pernapasan, menyebabkan iritasi, gas bertekanan, membahayakan lingkungan. Nah, simbol-simbol itu biasanya terdapat di dalam alat-alat atau bahan yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Nah, kemudian hal yang perlu kita perhatikan saat pengamatan. Pastikan kita pada tempat atau waktu yang aman. Itu paling penting ya. Kita tuh berada di tempat yang aman untuk melakukan penelitian. Kemudian siapkan peralatan P3K, yaitu berupa obat-obatan, agar mengantisipasi ketika kita misalnya mengalami luka. Kemudian gunakan alat secara tepat dan cermat. Gunakan alat itu sesuai dengan kegunaannya, jangan disalahgunakan. Kemudian gunakan alat pelindung yang aman seperti helm, topi, ataupun sepatu agar terhindar dari gesekan, benturan, atau kontak langsung dengan objek berbahaya dengan badan kita. Itulah hal yang perlu diperhatikan. Nah, itu adalah sedikit pemaparan tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja ketika kita berada di laboratorium atau sedang melakukan penelitian. Demikian pemaparan atau materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Ibu akhiri pertemuan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.